Hai, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tentu baik, bukan? Nah, hari ini pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi perkantoran. Adapun yang diharapkan dari siswa nantinya, yang pertama siswa dapat menyebutkan pengertian teknologi perkantoran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tujuan dan manfaat teknologi perkantoran. Yang ketiga, apa dampak dari perkembangan teknologi perkantoran. Yang keempat, jenis-jenis perkantoran. Yang kelima, siswa dapat menggunakan perlengkapan perkantoran. Para siswa, berbicara kita dengan teknologi perkantoran berarti kita berbicara tentang dengan kemajuan zaman. Nah, perkembangan teknologi perkantoran itu sangat dibarengi dengan perkembangan zaman. Dahulu kita mengetik itu dengan menggunakan mesin tik. Sekarang kita sudah menggunakan komputer. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan untuk memperlancar pekerjaan kita di suatu kantor, maka kita butuh dengan yang namanya teknologi. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan teknologi perkantoran sangat erat kaitannya dengan menggunakan alat-alat dan mesin-mesin untuk membantu manusia dalam mengerjakan urusan perkantoran. Kita mulai dari pengertian teknologi perkantoran. Pengertian teknologi perkantoran adalah keseluruhan peralatan yang digunakan untuk membantu suksesnya pekerjaan manusia di suatu kantor. Nah, sekarang kita lihat menurut para ahli Teja Purnama. Menurut Teja Purnama, bahwa pengertian teknologi perkantoran adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi di perkantoran. Kegiatan-kegiatan ini maksud dapat kita lihat yang pertama mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, menyimpan bahan-bahan keterangan secara efektif dan efisien, serta menggunakan mesin-mesin kantor. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa teknologi perkantoran itu sangat erat kaitannya dengan alat-alat atau dengan mesin-mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Materi yang kedua, sekarang kita lihat tujuan dan manfaat teknologi perkantoran. Oke, kita lihat manfaat teknologi perkantoran terhadap prosedur kerja. Manfaatnya yang pertama dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang kedua dapat menyederhanakan prosedur kerja atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga dapat memperlancar pekerjaan. Yang keempat dapat mempermudah penyelesaian pekerjaan. Manfaat teknologi kantor terhadap hasil kerja. Yang pertama, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Yang kedua, meningkatkan jumlah hasil pekerjaan. Yang ketiga, memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan dengan lebih mudah. Yang keempat, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan di suatu kantor. Dengan adanya teknologi perkantoran, sudah jelas akan membawa dampak terhadap dunia kerja itu sendiri. Yang pertama, dampak positif. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak positif jelas itu akan membantu proses pekerjaan kantor. Sedangkan dampak yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, sulitnya kita untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan ahli di bidangnya. Yang ketiga, dapat menimbulkan rasa ketergantungan kepada mesin itu sendiri. Yang keempat, sangat berpotensi mengeluarkan suara kalau kita menggunakan mesin. Yang kelima, itu akan dapat mengeluarkan biaya tambahan. Para siswa, sekarang kita lihat jenis-jenis mesin kantor yang dapat menunjang memperlancar pekerjaan para karyawan. Yang pertama, jenis mesin kantor berdasarkan tenaga penggerak. Yang kedua, jenis mesin kantor berdasarkan cara mengerjakannya. Sedangkan yang ketiga, jenis mesin kantor berdasarkan fungsinya. Sekarang kita lihat contoh daripada jenis mesin kantor berdasarkan penggerak.
Yang pertama, jenis mesin manual. Jenis mesin manual itu seperti mesin ketik manual. Yang kedua, mesin ketik listrik atau elektrik. Nah, walaupun dia dengan listrik, tapi masih tetap disebut dengan mesin manual. Yang kedua, contoh mesin kantor berdasarkan cara kerja. Mesin kantor berdasarkan cara kerja, yang pertama mesin mekanik, yakni mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam mengoperasikannya. Yang kedua, jenis mesin elektronik, yakni mesin dengan rangkaian komponen-komponen elektronik. Sekarang kita lihat jenis mesin kantor berdasarkan fungsinya. Yang pertama, mesin untuk mencatat, contohnya mesin tulis, mesin penomoran, mesin dikte, asahan pensil, dan sebagainya. Yang kedua, mesin untuk menghimpun, contohnya untuk membuka surat, pemotong kertas, mesin untuk menjilid, pencatatan uang, dan lain-lain. Yang ketiga, mesin untuk mengolah, contohnya mesin untuk menjumlah uang, komputer, dan mesin hitung atau kalkulator. Berikutnya, mesin untuk memperbanyak atau menggandakan, contohnya kalau dulu namanya mesin stensil, kalau sekarang mesin fotokopi. Yang berikut, mesin untuk mengirimkan, contohnya telepon, interfon, fax mail, dan lain-lain. Berikutnya, mesin untuk menyimpan, contohnya mikrofilm, flash disk, dan lain-lain. Berikutnya, alat-alat yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan di suatu kantor. Yang pertama, kita kenal dengan word processing, yaitu penggunaan peralatan elektronik yang otomatis untuk melakukan berbagai tugas dalam membuat dokumen seperti Microsoft Word, PowerPoint, spreadsheet, dan lain-lain. Yang kedua, email, yaitu teknologi yang kita gunakan untuk mengirim data. Email ini bisa juga kita gunakan Gmail, email. Yang ketiga, voicemail. Voicemail ini adalah alat komunikasi berupa suara, seperti kita menggunakan telepon, handphone, dan lain-lain. Yang keempat, kita gunakan audio conference, yakni cara berkomunikasi di suatu kelompok dalam rapat khusus dalam lingkungan kantor itu sendiri. Yang terakhir, video conference, yaitu kegiatan berdiskusi dengan memanfaatkan siaran, seperti kita gunakan Zoom, kita gunakan Google Meet, dan lain-lain. Nah, barangkali itulah yang dapat kita bahas pada video pertemuan kali ini. Mudah-mudahan siswa dapat menontonnya berulang kali, pahami dan jawab nantinya pertanyaan yang ada pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bye.